Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da khairun nabiyyi ursila. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa ma'at taqwa. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Kenikmatan yang besar kita bisa beribadah, membuka hari dengan taat kepadanya, melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan balasan pahala berlipat ganda yang bisa kita gunakan sebagai bekal di kehidupan kita yang akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan alam, junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita akan memulai kembali bab yang baru ya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Setelah kita kemarin membahas tentang kematian, maka setelah kematian ada dua yang bisa kita rasakan atau mungkin tidak kita rasakan yang satu ini ya, tapi kita mendapatkan kebahagiaan setelah kematian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azabil qabri wa syiddatihi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana siksaan kubur dan perihnya, dahsyatnya siksaan kubur ini. Untuk kita berhati-hati di dalam kehidupan ini sehingga kita tidak merasakan siksaan kubur ini. Haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Ibnu Mu'adz, haddatsana Husain Al-Marwazi, haddatsana Abu Muawiyah Ad-Darir anil A'masi anil Minhal bin Amr anil Barra bin Azib qala, dari Amr bin Azib dari Barra bin Azib qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika kami berserta Rasulullah SAW keluar fi janazati rajulin minal ansar, mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fantahaina ilal qabri, kemudian kami sampai kepada kuburnya. Walam yulhad ba'du, tetapi liang lahatnya belum selesai digali. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW duduk. Wajalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar Rasulullah SAW. Jadi pada saat Rasul mengantarkan jenazahnya, sementara setelah kuburnya sudah jadi tapi liang lahatnya belum digali. Kemudian Rasulullah menunggu sambil menyelesaikan liang lahat. Yang liang lahat itu yang ini Pak, ini kuburannya. Nah, ini ada untuk menyimpan jenazahnya. Kemudian Rasulullah duduk dan kami pun duduk sekitar Rasulullah SAW. Faka'anna ala ru'usina at-tayru, kami semua sambil menunggu itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Maka disitu ibaratkan faka'anna ala ru'usina at-tayru, seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung. Jadi berhenti. Semuanya berhenti, semuanya diam, semuanya tidak bergerak. Wa fi yadihi, dan di tangan Rasulullah SAW udun, ada tongkat kecil, ada kayu kecil. Yang kutu bihil ardo, yang Rasulullah SAW dengan kayu kecil ini beliau mengorek-orek tanah. Yakni yahfuru bihi al ardo,
yaitu mencocok-cocokkan, itu ngegali-gali dengan, jadi kalau ada ini seperti ini mungkin banyak. Nah, sambil semuanya diam gitu ya. Seperti itu. Farafa'a rasahu, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Wa qala, kemudian berkata, ista'idzu billahi min azabil qabri. Setelah Rasulullah sejenak dia sambil menunggu orang menggali, ngeliang lahatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berwasiat, ista'idzu billahi min azabil qabri. Marratan aw salasan. Beliau berkata 2 kali atau 3 kali. Ista'idzu billahi min azabil qabri. Ista'idzu billahi min azabil qabri, kata Rasul. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari siksaan kubur. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, meneruskan perkataannya, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi iqbalin minal akhirati, ketika dia menghadapi akhirat, wa inqita'in minad dunya, dan dia terputus dari dunia, artinya meninggal dunia, nazalat ilaihi malaikatun, maka akan turun kepada seorang mukmin ini malaikat, ya, bidu wujuhihim, yang wajah malaikat ini putih cerah, kasyamsi, seperti matahari, wa ma'ahum kafanun minal jannati, dan malaikat ini membawa kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannati, dan wangian dari wangian-wangian surga, jadi minyak wangi dari surga. Jadi ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka akan turun malaikat, ya, malaikat gitu ya. Sebenarnya malaikat ini jamak apa ya? Malaikatnya jamak, kalimat jamak. Cuma kalau di Indonesia kan jadi kata satu ya, malaikat ini. Padahal kalau satu dalam bahasa Arab itu malakun, ya, malak. Jamakna malaikatun, ya. Tapi karena jadi kata serapan, ya, jadi malaikatnya satu. Malaikat Jibril, padahal yang betul malakul Jibril, ya. Gitu. Kalau satu malak. Kemudian malaikat ini turun membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian minyak wangi dari surga. Fayajlisuna maddal basari, maka malaikat-malaikat ini, rombongan malaikat ini duduk maddal basari, sepanjang mata memandang. Berarti banyak Pak ya. Jadi ketika seorang mukmin meninggal dunia, didatangi oleh malaikat yang banyak, kemudian membawa kain kafan dan juga membawa minyak wangi dari surga, sebanyak mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisa, sehingga malaikat maut ini duduk inda ra'sihi, di atas kepalanya. Fayaqulu, kemudian berkata, jadi ketika sakaratul maut, kemudian orangnya akan meninggal dunia, ketika itu para malaikat datang, sebagian membawa kain kafan dan minyak wangi, kemudian malaikat maut datang di atas kepalanya, duduk di atas kepalanya. Fayaqulu, kemudian berkata malaikat maut, ayyatuhan nafsul mutmainnatu, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kamu, ila magfiratillahi, kepada ampunan Allah, waridwanihi, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat sopan Pak ya, malaikat maut ketika datang datang kepada seorang yang beriman, sopan. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, kalau di kita menurutnya apa ya, orang ketika menjemput sesuatu dengan penuh penghormatan, ya, disuruh keluar, ukhruji, keluarlah kamu, menuju apa? Ila magfiratillah, menuju kepada ampunan Allah dan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, fatakhruju wa tasilu, maka ruh itu keluar dan mengalir, kama tasilul qatratu, seperti mengalirnya tetesan air, minas saqai, dari keluarnya tetesan air dari sebuah wadah. Misalkan ada teko Pak, nah
bagaimana keluarnya air dari teko, seperti itulah keluarnya ruh seorang mukmin ketika dicabut nyawa oleh malaikat maut. Ya. Artinya geleser Pak, walaupun kemarin kita tahu ya kisahnya, walaupun keluarnya gampang, tapi rasa yang diterima oleh yang sakaratul maut itu dahsyat luar biasa. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihipnotis atau di bang balerkeun kalau istilah Sunda itu ya, dengan kenikmatan tempatnya di surga. Maka ini ruhnya ini keluar seperti tetesan air dari wadahnya. Fayakhudhunaha, maka para malaikat itu mengambil ruh ini. Fala yada'unaha, dan mereka tidak melepaskan ruh ini. Fi kafanihi, kemudian memasukkannya, membungkus dengan kafannya. Tarfata ainin, sekejap pun tidak dilepaskan. Hatta ya'khudhuha, sehingga mereka mengambilnya. Fi dzalikal kafani, jadi ditarik keluar kemudian dimasukkan, ya tidak dilepaskan sama sekali sampai mereka ruh ini oleh mereka disimpan di dalam kain kafan wal hanuta dan dikasih minyak wangi. Fayakhruju minha, maka keluar dari ruh orang ini ka'atiyabi nafkhati miskin, ya, bau yang lebih harum, ya, atyab, lebih harum daripada minyak kasturi. Sudah pernah mencium minyak kasturi Pak? Nah gitu ya. Kalau di Raudhah di Masjid Nabawi itu karpetnya ini katanya itu minyak kasturi Pak, wangi kasturi katanya itu ya. Nah, gitu. Saya kemarin bekal ya, katanya ini seperti ini minyak kasturi teh katanya gitu ya. Dan ini atyab, lebih wangi, lebih harum gitu ya dari minyak kasturi wujida ala wajhil ardi, yang ada di atas bumi. Jadi lebih harum, keluar dari tubuh, dari roh orang mukmin yang meninggal dunia ini, yang tadi dikasih kain kafan oleh malaikat, yang kain kafannya dari surga, keluar wangi yang begitu luar biasa harumnya, lebih wangi dari minyak kasturi yang pernah ada di atas bumi ini. Fayas'uduna biha, kemudian mereka mengangkatnya. Fala yamur, mengangkat ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati, dan tidaklah mereka melewati membawa ruh orang beriman ini ala mala'in minal malaikati, dari sekelompok malaikat, illa qalu, kecuali para malaikat ini yang kelewati itunya bertanya, ma hadhihi ruhu thayyibah, ruh siapakah ini yang begitu harum? Nah, gitu ya. Jadi ketika dibawa naik ke atas melewati sekelompok malaikat, kemudian malaikat yang dilewati bertanya, ini siapa nih, ruh siapa yang harum seperti ini? Gitu. Ini pertanyaan malaikat yang dilewati. Fayaquluna, maka malaikat yang membawa ruh orang ini berkata, ruhu fulanin ibnu fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan menyebut nama terbaiknya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan dapat laqab, akan dapat landihan sebutan kita, tapi dengan sebutan terbaik. Dengan apa? Dengan ruh yang harum ini. Jadi kalau bahasa Sunda meureun ieu teh nya, ieu rusaha, ieu teh si kasep Pak Haji Budi gitu ya. Kalau disebut saya misalkan ya, si kasep disebutkan dengan si kasepnya si bager gitu ya. Disebutkan dengan bi ahsani asma'i, dengan sebaik-baiknya sebutan. Dengan sebaik-baiknya nama gitu ya. Dipuji gitu ya. Kan kalau kita juga kan manggil anak gitu ya, atau ada yang nanya itu siapa? Ih eta mah pun anak nu geulis nu bager gitu kan. Disebutkan dengan nama yang terbaik. Tsumma yantahawna biha ila sama'id dunya,
Kemudian setelah disebutkan, ditanya, dijawab, kemudian mereka sampailah kepada langit dunia. Ruh ini sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna laha. Kemudian para malaikat yang membawa ruh orang mukmin ini meminta dibukakan pintu langit dunia ini, ya, laha untuk ruhnya. Fayuftahu, maka dibukakanlah, ya, lahum bagi mereka, bagi malaikat yang membawa ruh orang mukmin ini. Fayastaqbiluha, kemudian mereka menyambutnya. Wa yusayyi'uha, kemudian mereka mengikutinya, mengiringinya. Min kulli sama'in, tiap-tiap langit ini. Muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Jadi setiap kali sampai ke langit ke dunia, karena ini tadi ditanyakan, ini ruh siapa? Fulan bin Fulan. Wah, dengan sebegini. Maka malaikat yang menjaga langit pertama ini mengiringnya, ngajajakeun kana langit kedua. Minta dibukakan lagi, ngajajakeun deui terus. Terus tiap tahapan langit malaikat mengiringinya seperti pengantin lah gitu nya. Diiring-iringi gitu, tiap langit dibuka. Kemudian ditanya, "Ruh siapa ini?" Fulan bin Fulan. Wah, karena merasa bangga diajak ke langit kedua, terus dijajakan sampai tiap langit yang menyertainya. Hatta yang tahawna biha ila sama'i sabi'ati, sehingga mereka sampai ruh ini dengan malaikat yang mengiringinya ila sama'i sabi'ati, kepada langit, level langit ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, uktubu kitabahu fi 'illiyin, catatkanlah orang ini, ya, amal catatan amalnya fi illiyin, di tempat yang tinggi, di surga illiyin. Wa'u'iduhu, dan kembalikanlah ia ilal ardi, kepada ke bumi, Pak. Jadi kalau udah disebutkan terus naik di absen sampai langit ketujuh, maka di langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, catatkan orang ini sebagai orang yang mendapatkan kenikmatan di surga Iliyin. Jadi surga Iliyin ini adalah surga yang ada di alam barzakh, ya, alam barzakh. Kenikmatan yang didapat di dalam alam barzakh itu adalah Iliyin. Kemudian kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqtuhum, dari bumi kami ciptakan mereka, manusia itu. Wa fiha u'iduhum, dan darinya, dari bumi ini mereka akan dikembalikan. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu kami akan keluarkan dia lagi, gitu ya. Dan insyaallah Pak, kita akan dikeluarkan di bumi saat nanti kiamat, ya, di bumi yang kita pijak ini dengan kondisi yang berbeda tentu saja. Fata'ada ar-ruh, maka dikembalikanlah ruh itu fi jasadihi, ke dalam jasadnya, Pak. Jadi setelah diabsen, dikembalikan lagi ruhnya ini, ya, ke dalam jasadnya. Ya'tihi malakan, kemudian datang kepada orang ini, kepada ruh yang dimasukkan ke dalam jasadnya di alam kubur ini, dua malaikat. Fayaqulani, kemudian dua-duanya bertanya, lahu, kepada ruh orang yang sudah dimasukkan ke dalam jasadnya, Pak, di alam kubur, ya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang kita ini seperti orang yang sedang mimpi, kan, Pak, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Karena ketika orang meninggal dunia, ketika sadar dia ada di dalam kubur, dia baru tahu bahwa ini adalah kehidupan sebenarnya. Dunia ini seperti olah-olah dia sedang bermimpi. Kalau kita sekarang merasa sedang bangun, Pak, ya, sedang bangun. Padahal untuk orang yang ada di alam kubur, kehidupan sebenarnya baru dimulai. Kalau tidak salah ada 12 atau 13 tahapan kehidupan kita ini baru tahap ketiga. Setelah alam ruh, alam rahim, dan alam dunia, masih ada tahapan yang sangat panjang. Alam kubur, alam barzakh, kemudian nanti kiamat, padang mahsyar, kemudian bisa dibangkitkan, ya. Kemudian padang mahsyar, hisab, terus sampai akhirnya sirat, dan akhirnya di ujungnya surga
dan neraka. Jadi masih panjang sebetulnya kehidupan kita ini. Dan ini kita baru tahap ketiga, alam ruh, alam rahim, dan alam dunia sekarang. Dan dulu ketika kita di alam rahim, apakah kita berbicara? Ngobrol juga, Pak. Ya. Cuma kita nggak bayang nanti alam dunia kumaha ya, teu kabayangan. Tapi sudah ada obrolan seperti kita sekarang gimana nanti di alam kubur. Nah, ini kita dikasih kisi-kisinya, Pak. Ya, dikasih bocoran. Kayak anak mau ujian dikasih nih soalnya kisi-kisi tentang ini nih, sok apalin ya. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus ngafalin ini, Pak. Ya. Jadi ketika ruh dikembalikan ke dalam jasadnya di alam kubur, kemudian keduanya bertanya, fayaqulani lahu, kepada ruh orang ini, man rabbuka, itu ya, siapakah Tuhan? Fayaqul, maka orang ini berkata, orang mukmin berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat ini bertanya kembali kepada orang mukmin ini, wa madinuka, apakah agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, maka orang ini menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani, kemudian dua malaikat ini bertanya lahu kepada orang mukmin ini, ma taqulu fi hadzal rajuli alladzi ba'asa fikum, apa yang kamu bisa kasih pendapat tentang laki-laki ini yang diutus kepadamu. Kalau dibayangkan Pak ya, mungkin dikasih foto Pak. Ya, kalau saya memvisualisasikan dikasih foto. Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Ya, foto siapa Pak kira-kira? Ya, foto Rasulullah SAW. Ya, foto Rasulullah SAW. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini yang diutus kepada kalian? Gitu. Fayaqul, maka orang mukmin berkata, huwa Rasulullah SAW. Dia tahu Rasulullah SAW. Kita bakal tahu nggak Pak bahwa itu foto Rasulullah? Bakal tahu nggak? Seorang beriman, orang mukmin pasti akan tahu. Kenapa? Karena dia mengkaji bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW, dan orang akan tahu, gitu ya, bahwa ini adalah Rasulullah, gitu ya. Orang akan tahu. Makanya kita disarankan untuk mengkaji bagaimana sifat-sifat Rasul, baik dari secara fisiknya, baik dari akhlaknya dan sebagainya, sehingga ketika ditunjukkan apa pendapat kamu tentang orang ini, gitu ya, kita bisa melihat itu Rasulullah. Ya. Contoh gambarannya seperti apa Pak Rasulullah? Ya, kalau di dalam kitab Syamil Muhammadiyah kan disebutkan Rasul itu wajahnya berseri, halisnya seperti bulan sabit itu ya. Kemudian bulu matanya cantik, matanya hitam, dan ya bukan hitam semua Pak maksudnya. Ada hitamnya tuh hitam pekat, matanya hitam dan putih gitu ya. Kulitnya putih, bercahaya, dadanya bidang gitu ya. Tangannya berisi empuk gitu ya, berisi. Badannya tegak, rambutnya ikal. Ya. Dan itu kita gambaran yang sebetulnya kalau melihat aslinya itu tidak bisa digambarkan. Saking gantengnya, saking luar biasa Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjawab nanti, ya, karena keimanan kita, insya Allah kita bisa menjawab. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya kembali kepada orang mukmin ini, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu semua itu? Gitu. Fayaqulu, maka orang mukmin ini berkata, qara'tu kitaballahi ta'ala, aku membaca kitab Allah, wa amantu bihi, dan aku beriman kepadanya, aku meyakininya, wa sadaqtahu, dan aku wasaddaqtahu, dan aku mempercayainya, ya, mempercayainya. Jadi dijawabnya, dari mana kamu tahu? Saya membaca kitab Allah, saya beriman, dan saya yakini itu benar. Fayunadi munadin, maka ada suara yang berkata, shadaqa abdi, telah benar pengakuan hambaku. Ya.
Ini kira-kira siapa Pak yang menyeru seperti ini? Allah ya, karena kita hamba Allah, berarti kata Allah, sadaqa abdi, telah benar pengakuan hambaku ini. Fa'afrishu lahu, maka hamparkanlah baginya, firashan minal jannati, hamparan-hamparan dari surga, wa albisuhu, dan berikanlah dia pakaian, libasan, dari pakaian-pakaian, minal jannati, dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannati, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Jadi satu pintu menuju surga dibukakan Pak. Jadi ketika di alam barzah gitu ya, diberikan hamparan gitu ya, kemudian diberikan pakaian gitu ya. Jadi hamparan dari surga, kemudian pakaian dari surga ya. Kalau kenapa gimana kalau saya pas meninggal dunia di situ kebagian gitunya, hamparannya kasur lah Pak gitu ya. Kayak saya mah mau ngambil kasur di alam dunia aja boleh, pasti kubur teh pakai kasur gitu ya. Akan berbeda rasanya Pak, karena akan rusak kalau tidak, karena yang di sini yang paling berperan adalah keimanan kita ya, keimanan kita. Jadi walaupun dikasih kasur gitu ya, yang dari alam dunia ya tidak akan ngepek kalau dia tidak beriman gitu ya. Tetap aja dia akan dihimpit ya, akan sempit di alam kuburnya. Tapi karena dia beriman, maka diberikanlah, didatangkan Pak kasurnya dari surga, dikasih pakaian dari surga. Kemudian dibukakan satu pintu ilal jannati, kepada surga. Jadi dibukakan pintu Pak ya. Dibukakan pintu dari menuju surga. Barusan ya'tihi min rihiha wa tibiha, dan dia akan merasakan, karena dibukakan pintu surga ini di alam kuburnya, dia akan merasakan wanginya dan anginnya dari surga ya. Jadi terasa ngehilir Pak. Dingin sejuknya surga itu dikasih untuk orang mukmin yang ada di alam barzah. Jadi terasa harumnya, terasa anginnya yang begitu nikmat. Kemudian wa yafsahu lahu fi qabrihi, dan dia diluaskan ya, dilapangkan baginya kuburnya, madda basarihi sepanjang mata memandang ya. Jadi selain dikasih hamparan, dikasih pakaian, dibukakan pintu. Di alam dunia saja kita sekarang sedang Pak? Sedang musim panas kan, gerah sekali di dalam rumah. Ini kebayang dalam kubur segitu sempitnya. Nah kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibukakan celah dari surga menuju surga, dan keluar angin. Jadi AC-nya dari surga Pak gitu ya. Syaratnya harus jadi orang beriman gitu ya. Kemudian oleh Allah dilapangkan kuburnya sepanjang mata memandang. Jadi oleh Allah diberikan tempat yang luas, kemudian diberikan hamparan kasur, diberikan pakaian, dan diberikan AC dari surga Pak ya. Kalau kita pengen wangi pakai aromaterapi Pak ya, ini aromaterapinya langsung dari surga Pak gitu ya. Begitu nikmatnya orang beriman ketika dia di dalam kubur ya. Di kita makan Pak, mohon maaf, di negara kita di lapas aja kan kalau punya uang mah bisa fasilitas kan, dapat AC. Ini di alam kubur siapa yang dapat fasilitas ini gitu ya? Orang beriman. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, dan datang kepada orang ini seorang laki-laki yang memiliki wajah yang ganteng, wajah yang baik, tibur rihi, wangi ya, sudah mah ganteng wangi deh Pak ya, sudah mah ganteng wangi. Fayaqulu lahu, kemudian orang ganteng ini, orang yang wangi ini berkata kepada orang mukmin ini, absyir billadzi yasurruka, berbahagialah kepada zat yang membuat kamu mendapatkan kebahagiaan ini. Hadza yaumuka,
inilah harimu alladzi kunta tu'adu bihi, yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, gitu ya. Fayaqulu lahu, kemudian orang mukmin bertanya kepada laki-laki ini, man anta, siapakah kamu? Fayaqulu, maka orang ganteng dan wangi ini berkata, menjawab, ana amaluka shalihu, aku adalah amal kamu yang soleh. Fayaqulu, maka orang mukmin ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Allah, segerakan kiamat. Pengen segera kiamat. Kenapa? Hatta arji'a ila ahli wa khadami, sehingga aku bisa segera berkumpul kepada keluargaku dan pelayan-pelayanku. Jadi seorang beriman maka ketika tahu kondisinya seperti ini, pengen segera kiamat. Kenapa? Karena begitu nikmatnya apa yang Allah berikan di alam kuburnya. Dia tahu bahwa kiamat di akhirat nanti dia akan mendapatkan lebih baik lagi apa yang dirasakan di alam kuburnya. Fama ba'dahu aisaru minhu, apa yang dia akan dapatkan setelah kuburnya ini, dia akan mendapatkan yang lebih baik, lebih hebat dari apa yang dia rasakan saat itu. Sehingga dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan kiamat. Gitu ya. Supaya apa? Dia bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada di alam kuburnya. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu hadis yang sangat panjang. Ini masih lanjut Pak, tapi insya Allah nanti hari Senin kita lanjutkan kembali. Ini baru kondisi seorang mukmin yang meninggal dunia. Nanti lanjutannya qala Nabi SAW, wa innal abdal kafir. Nah sekarang bagaimana kondisi orang kafir ketika dia menghadapi alam kuburnya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana doa kita di dalam salat ya, di akhir di tahiyat ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah permohonan kita. Fitnah itu fitnah kubur salah satunya, yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah kubur, menjauhkan dari siksaannya, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kenikmatan seorang mukmin dari nikmat yang Allah berikan di alam kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.